Cek, 1, 2. Suaraku masuk gak? Oh, oke. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dava dan aku mau cerita. Cerita tentang sebuah lembaga dakwah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. BPPI namanya. Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam. Tempat di mana kita menumbuhkan nilai-nilai Islam secara progresif, kolaboratif, dan aktif. Ini cerita tentang kita, ini BPPI. Perkenalkan bidang Kestari, bidang internal yang mengelola administrasi dan pengelolaan kesekretariatan secara profesional. Kegiatan Kestari adalah menyusun daftar agenda BPPI di awal periode berdasarkan rencana pelaksanaan program kerja tiap bidangnya. Tujuannya untuk mengoptimalkan terlaksananya program kerja yang terjadwal dan terarah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bidang Kestari memiliki program kerja, antara lain kesekretariatan, database, dan rapat koordinasi. Kalau yang ini bidang kewirausahaan, bidang usaha yang melakukan penggalian dana internal dan eksternal organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja di BPPI. Fungsinya adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan alumni BPPI. Untuk menjalankan fungsi tersebut, bidang kewirausahaan memiliki 5 program kerja, yaitu Top Up BPPI, BPPI Gift, BPPI Merchandise, KWU Reseller, dan jasa sewa inventaris. Nah, ini nih bidang kaderisasi, bidang kepemimpinan yang mengelola perekrutan, penerimaan, dan pengarahan mahasiswa untuk melanjutkan estafet dakwah BPPI ke depannya. Kaderisasi hadir sebagai fasilitator dalam pengembangan potensi BPPI. Untuk menjalankan fungsinya, kaderisasi memiliki 3 program kerja, antara lain Samaru Osmaru, One Step, dan Active Contribution. This is Public Relation atau hubungan masyarakat. Bidang yang menjalin silaturahmi ke eksternal BPPI dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Hadirnya bidang humas memiliki fungsi mempererat tali silaturahmi antara BPPI dengan UKM lainnya. Untuk menjalankan fungsinya, humas melaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah anjang sana, kunjungan, dan silaturahmi. Selanjutnya adalah bidang syiar, bidang yang aktif dalam merancang inovasi dan marketisasi untuk menyuarakan kebaikan lewat media sosial, kajian, dan juga mengadakan lomba-lomba keislaman. Syiar memiliki beberapa program kerja, di antaranya adalah kajian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Olympiad of Economic Essay and Annual Lecture, kolaborasi kebaikan, sharing pertanyaan bersama BPPI, syiar Islam pendek, dan kalender isu. Kalau teman-teman ini dari bidang pembinaan, hadir sebagai penjaga, pembina, dan pengkarya pengurus BPPI. Bidang pembinaan memiliki fungsi sebagai sarana transformasi menjadi insan terbaik dan apresiasi kepada pengurus BPPI. Untuk menjalankan fungsi tersebut, bidang pembinaan memiliki program kerja, di antaranya adalah Halakoh, Amal Yaumi, dalam Dekapan Ukhuwah, Reminder Islami Masa Kini, Kajian Pengurus, dan BPPI Award. Kenalin, ini bidang layanan umat, bidang keumatan yang mengajak teman-teman FEB untuk mengabdi pada masyarakat muslim di sekitar UNS. Layanan umat menyelenggarakan beberapa program, diantaranya Semarak Ramadan, donasi buku, TPA, tahsin, dan lainnya. Selain itu, layanan umat jugalah yang mengelola hibah alat ibadah di musola FEB. Tujuannya adalah meningkatkan kenyamanan jamaah musola di FEB. Selanjutnya ada bidang media komunikasi, bidang khusus yang mendesain dan membuat konten-konten video untuk menyebarkan kebaikan melalui media sosial.
Selain itu, bidang media dan komunikasi juga memberikan pelatihan mengenai syiar media kepada bidang-bidang lainnya di BPPI. Bidang media dan komunikasi memiliki beberapa program kerja, di antaranya adalah kelas desain, majalah dinding, majalah Ashkaf, dan buletin Iltizam. Last but not least, bidang Nisa, bidang yang paling spesial karena dikhususkan untuk para muslimah FEB. Bidang Nisa concern pada isu kemuslimahan dan mengajak muslimah FEB untuk berkolaborasi dalam kebaikan. Nisa memiliki program kerja, diantaranya beauty class, aksi muslimah, BBF atau barang-barang favorit, chat time tausiah, Nisa Inspiring, Women's Beauty Corner, dan Sinisa. One Step hadir sebagai sarana pelatihan kepemimpinan dan kepemudaan dengan perspektif Islam. Akan ada banyak insight dan bekal ilmu yang didapat dari pelatihan ini. Sekolah Kaderisasi BPPI memiliki 3 tingkatan, yakni One Step 1, One Step 2, dan One Step 3. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pemahaman teman-teman sesuai dengan tingkatan yang ada. One Step 1 ialah sekolah kaderisasi yang ditujukan kepada mahasiswa baru. Di sini, mahasiswa baru akan dibina melalui kakak mentor dan pengkaryaan di berbagai agenda BPPI. Tujuannya adalah sebagai sarana pengenalan ke lembaga dakwah kampusan dan ke BPPI-an. One Step 2 adalah pelatihan pembekalan organisasi dan wawasan keislaman kepada seluruh pengurus BPPI di awal kepengurusan. Disinilah dimulai pemahaman mendalam tentang gerak kita dalam satu periode dan merapatkan barisan untuk mencapai tujuan. One Step 3 merupakan pelatihan yang bertujuan menghasilkan para penggerak-penggerak BPPI yang dapat berkontribusi lebih pada BPPI dan FEB, sehingga menghasilkan lingkungan organisasi yang lebih produktif. OSEAN, Olympiad of Economic Essay and Annual Lecture, adalah serangkaian kegiatan tahunan berupa kompetisi kreativitas mahasiswa yaitu Business Plan Competition. Selain kompetisi, akan ada pula seminar nasional yang merupakan puncak acara OSEAN dengan pembicara yang ahli pada bidangnya. Tujuan diadakannya OSEAN adalah untuk berkontribusi dalam mengurangi permasalahan global dengan menciptakan ide bisnis, meningkatkan kreativitas mahasiswa, sarana menyebarkan Islam khususnya di bidang ekonomi, serta untuk menjalin silaturahmi dengan lembaga dakwah kampus di Indonesia. WBC, Women's Beauty Corner, program kerja besarnya para muslimah BPPI. Bentuk kegiatannya sendiri adalah serangkaian acara khusus muslimah berupa talk show, mini kajian, sharing session, serta challenge. Tujuan dari WBC ini adalah menghadirkan acara yang sesuai dengan kultur FEB saat ini yang diimbangi dengan syiar kemuslimahan. Saat ini dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang baik saja, tapi juga orang-orang yang baik dan juga membaikkan. Kadang kita bingung, bagaimana cara menjadi orang baik dan juga membaikkan. Cobalah cari tempat yang mungkin bisa membantu teman-teman menjadi hal tersebut gitu. Contohnya aja organisasi. Tapi apakah semua organisasi itu sama? Apakah BEM, BPI, atau mungkin organisasi yang lainnya itu sama? Semuanya pasti berbeda. Semuanya memiliki tujuan dan semuanya mempunyai orientasi masing-masing. BPI menurut saya adalah sebuah organisasi yang bukan hanya bertujuan untuk baik saja. Orientasinya memang membaikkan orang lain juga. Jadi apabila teman-teman ingin baik dan membaikkan orang lain, maka bergabunglah di BPI. Sejatinya, peranan mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas saja, namun juga perlu untuk belajar di luar kelas. Adanya sebuah wadah organisasi untuk memberikan kita ruang berekspresi, untuk belajar kepemimpinan, dan juga belajar untuk mengambil tanggung jawab menjadi penting untuk kita membentuk karakter selama masa perkuliahan. Oleh karena itu, BPI merupakan wadah
yang menjadi tempat untuk kita belajar, berkenal, dan juga bisa memperdalami dari ilmu agama agar bisa menjadi satu pribadi yang dapat cocok untuk menjadi suatu pemimpin yang agile, yang mampu untuk dapat meneruskan peranan-peranan untuk bisa membangun bangsa dan dengan menerapkan sisi keagamaan dan juga bisa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih bingung untuk bisa berkembang dan juga mencari wadah untuk belajar, BPI menjadi tempat yang cocok untuk kita bisa berkenal satu sama lain dan juga untuk bisa belajar semasa di organisasi. Kamera rolling action. BPPI 2022. Aktif, dekat, kolaboratif.